Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Rizal. Saya dari Institut Agama Islam Syarifuddin, Wonorejo, Lumajang, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi, apa saja perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Mari kita simak di video ini. Poin 1 dalam perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ialah kerangka dasar. Jadi, kalau kurikulum 2013, landasan utama dan kerangka dasar kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum Merdeka ialah landasan utama kurikulum Merdeka terdapat sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan dan profil pelajar Pancasila. Jadi, dalam pertamanya ialah kerangka dasar dalam perbedaannya. Sedangkan kurikulum Merdeka itu mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Jadi begitu. Kemudian di poin yang kedua ialah kompetensi yang dituju. Ya, poin yang kedua ialah kompetensi yang dituju. Dalam kurikulum 2013, kompetensi yang dikembangkan disebut KD atau kompetensi dasar. Ada 4 jenis kompetensi dasar. Apa saja? 1. Kompetensi inti spiritual atau KI 1, kemudian kompetensi inti sosial KI 2, kompetensi kunci pengetahuan KI 3, dan kompetensi kunci keterampilan KI 4. Dan untuk Merdeka, capaian pembelajaran disusun secara bertahap, yaitu fase A kelas 1 sampai 2, kemudian fase B kelas 3 sampai 4, fase C kelas 5 sampai 6, fase D kelas 7 sampai 9, fase E kelas 10, terus kemudian terakhir fase F kelas 11 sampai 12. Jadi kompetensi yang dituju itu yang Merdeka ialah capaian pembelajaran yang disusun per fase. Sedangkan capaian pembelajaran itu dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Dan kemudian yang ke-13 itu KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI yang diorganisasikan per tahun. Kemudian lanjut ke poin berikutnya ialah struktur kurikulum. Struktur kurikulum pada kurikulum 2013, JP jam pelajaran
diselenggarakan mingguan dan menggunakan pendekatan tematik. Sedangkan struktur kurikulum Merdeka, JP dapat disusun berdasarkan mata pelajaran atau pendekatan mata pelajaran. Maksudnya gimana? Maksudnya ialah, jadi jam pelajaran untuk K13 itu diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester. Sehingga pada setiap semester, peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis tematik integratif. Sedangkan yang kurikulum merdeka itu struktur kurikulumnya dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian lanjut poin berikutnya ialah dalam segi pembelajaran. Dalam segi pembelajaran. Dalam segi pembelajaran, K13 ialah pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik atau semua mata pelajaran. Dan segi pembelajaran dalam K Merdeka menguatkan pembelajaran terdiferensi sesuai tahap capaian peserta didik. Maksud dalam segi pembelajaran, dalam K13 pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Jadi pada umumnya pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler, yakni tatap muka. Untuk kurikuler dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka. Sedangkan dalam K Merdeka itu menguatkan pembelajaran terdiferensi sesuai tahap capaian peserta didik. Jadi begitu. Kemudian dalam segi pembelajaran sudah. Kemudian dalam segi penilaian. Dalam segi penilaian, kurikulum 2013 ialah 1. Penilaian formatif, kemudian 2. Penilaian sumatif. Jadi dalam kurikulum 2013 itu hanya ada 2 penilaian. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka tidak ada perbedaan antara penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Akan tetapi juga penilaian formatif juga ditekankan. Ini sangat berbeda dengan yang ada di K13. Jadi masih ada tekanan dalam penilaian formatif. Kemudian selanjutnya ialah perangkat kurikulum. Dalam perangkat kurikulum, pembelajaran kurikulum 2013 umumnya hanya fokus pada intrakurikuler atau tatap muka. Kemudian sedangkan perangkat kurikulum dalam kurikulum Merdeka menggunakan paduan pembelajaran intrakurikuler 70-80% dari JP, maksudnya ialah jam pelajaran, dan kokurikuler 20-30% JP melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Dan kemudian ya, maksudnya dalam perangkat kurikulum itu, dalam Kamerdeka, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, modul layanan bimbingan konseling, begitu. Jadi mungkin itu cukup dari penjelasan saya. Mungkin ini semoga bisa menjadi bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.